Perkenalkan, saya Liana Risa, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di pelajaran farmakologi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggolongan obat. Sebelum kita membahas tentang penggolongan obat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah dan pengertian farmakologi itu sendiri. Sejarah farmakologi. Sejak zaman purbakala, manusia telah dihadapkan pada masalah kesehatan yang memaksa dirinya mencari pengobatan para ahli. Pengobatan memperoleh pengetahuan tentang obat dan cara pengobatan hanya berdasarkan intuisi dan pengalaman empiris. Baru pada 400 tahun sebelum Masehi, berdiri sekolah kedokteran di Yunani yang salah satu alumninya bernama Hippocrates yang memperkenalkan cara-cara pengobatan yang rasional dan etis. Tahun 1240, Kaisar Frederick II memberikan maklumat kepada rakyatnya tentang pemisahan kedokteran dan farmasi, dengan tujuan agar masyarakat mendapat perawatan medis yang layak serta memperoleh obat atau farmakon yang cocok yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konsep pemisahan tersebut hingga kini dirasakan oleh masyarakat dunia. Pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu, sehingga farmakologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sifat fisika kimianya terhadap tubuh, respon bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat, nasib yang dialami obat dalam tubuh, dan kegunaan obat bagi kesembuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian obat, cara kerja obat, khasiat obat, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh, serta penggolongan obat. Pengertian obat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Cara kerja obat. Cara kerja obat ada 4, yaitu 1. Merangsang stimulasi dan menekan depresi atau fungsi spesifik dari sel tubuh. 2. Membunuh atau menghambat aktivitas sel-sel asing. 3. Meningkatkan aksi spesifik dan non-spesifik. 4. Menstimulasi zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Khasiat obat. Khasiat obat ada 4, yaitu 1. Menyembuhkan penyakit, 2. Mengurangi rasa sakit, 3. Mencegah timbulnya penyakit, dan yang keempat, menjaga kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh yaitu 1. Berat badan, 2. Umur, 3. Kondisi patologis. Kondisi patologis ini sendiri adalah perilaku yang sangat tidak wajar atau tindakan ekstrim dan menyimpang dari norma. Perilaku ini menunjukkan adanya suatu gangguan mental. Dan yang keempat adalah jenis kelamin. Penggolongan obat. Penggolongan obat tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Per/10/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/4/2000. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Obat bebas terbatas disertai dengan informasi perhatian bagi penggunaannya sebagai berikut. Peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan.
Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Obat wajib apotek. Obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek atau APA kepada pasien. Walaupun apoteker pengelola apotek boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan obat wajib apotek. Dan yang masuk ke dalam obat wajib apotek ada jamu, obat herbal berstandar, dan obat fitofarmaka. Obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obatan yang masuk dalam kategori ini, jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, dikhawatirkan dapat mempengaruhi penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat psikotropika dan narkotika. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sekian dari saya, Elena Risa. Jika ada kesalah kata dalam penjelasan